Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib di musola atau masjid KJRI yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu dalam kajian akhlak tauhid. Seperti yang dilihat pada kesempatan ini, kita coba sharing tentang meraih hakikat kebahagiaan dan kemuliaan. Siapapun di antara kita pasti mau apa yang disebut dengan bahagia dan mulia. Betul ya, Bu? Semuanya pasti mau. Saya mau, kita semuanya mau. Tetapi ternyata untuk menjadi orang yang bahagia dan mulia itu tidak susah. Pahami saja prinsip tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. La itu kan tidak. Allah itu tahu sifat manusia itu suka enggeh-enggeh, iya, susah nolak, sedikit-sedikit kalau digoda, ya, ya, ditawar ini, ya. Jadi nggak punya pertahanan. Dibuat la ilaha illallah, tidak, katakan tidak dulu, yang penting tidak dulu. Kalau soal Tuhan itu banyak, katakan tidak dulu, itu punya pertahanan. Kayak orang belajar self defense itu kan ada ancang-ancang. Jadi sebagai seorang muslim harus memahami la itu adalah ancang-ancang kita, jangan mudah tergoda, jangan mudah terlena. Banyak orang terlena mungkin karena ilmunya terlena dia. Ilmu bukan untuk menambah kemuliaan dan kebahagiaan, tapi menyengsarakan. Jadi prinsip untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan itu, pahami kata-kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya tidak ada yang paling membuat aku bahagia kecuali Allah. Tidak ada yang paling aku pentingkan kecuali Allah. Tidak ada yang paling aku dambakan kecuali Allah. Tidak ada yang paling aku prioritaskan kecuali Allah. Jelas ya, Bu? Kalau prinsipnya sudah Allah yang paling diutamakan, Allah yang paling dipentingkan, Allah yang paling dibesarkan, yang paling didambakan, ya, itulah hakikat kebahagiaan itu. Jadi prinsipnya kebahagiaan itu bukan dari orang. Mau kita dapat 100.000 sertifikat, mau dapat banyak piringan penghargaan, hakikat kemuliaan itu bukan yang diberi orang. Itu akan habis sejalan dengan berjalannya waktu. Orang yang dapat piringan penghargaan juga bisa berubah. Mungkin saat itu dia baik, ke depan belum tentu. Orang yang memberikan piringan pun itu bisa ada motif. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam industri televisi pertelevisian di Indonesia, seorang ustadz atau ustazah dipanggil, ustazah, ini kami punya produk, karena ustadz sudah populer, tolong dong diiklankan ini produk kami. Tampillah ustadz ustazah jadi pengiklan-iklan produk-produk yang sesungguhnya industri ini memanfaatkan popularitas ustadz. Jadi lupa berdakwah karena sudah begitu banyak dia mengiklankan. Kan jelas itu kontraknya 1 tahun, 2 tahun. Ya, nanti dapat iklan, minumlah ini, pakailah benda ini, pakailah macam-macam. Udah, kalau sudah dapat 1 kontrak
Iklan itu udah kadang-kadang udah tujuannya bukan berdakwah lagi, motifnya sudah ekonomi semua. Mau dia populer, mau dia dapat sertifikat, mau dapat piringan, itu bukan kemuliaan. Kemuliaan itu bukan diberi orang, bukan diberi manusia, tapi kemuliaan itu dari Allah. Jadi tidak ada kebahagiaan yang sungguh-sungguh diraih kecuali memang itu hadiah dari Allah, karena kita sudah memantaskan diri dengan menjadikan Allah sebagai yang paling penting. Prinsipnya la ilaha illallah itu tidak ada yang paling kita dambakan, yang kita prioritaskan, yang paling kita pentingkan, yang paling kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kalau di antara kita ada yang pernah dengar syair apa ya? Syair saya terkesan di antara syair lagu Roma Irama itu. Apa tuh syairnya? Berumah megah, bermobil mewah katanya. Itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Betul nggak itu? Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Ingat itu syairnya, Bu. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan pasti berakhir. Udah miliaran manusia yang hidup, miliaran pula yang mati. Kita tinggal nunggu giliran. Pesta pasti akan berakhir semua ini. Nggak soal siapa yang udah banyak dapat piringan, dapat trofi, itu bukan kemuliaan, sebentar lenyap. Tetapi yang dapat kemuliaan itu dari Allah, itu akan bertahan abadi, akan kita nikmati unlimited time. Kalau di dunia ini rata-rata orang hidup 65, 70, 75. Tapi apa arti 75 ini jika dibandingkan dengan yang unlimited? Berapa tahun kita di akhirat, Bu? Unlimited. Kalau dibandingkan yang unlimited dengan yang 70, 75, ini seperti 1 detik aja ini. Betul nggak, Pak? Tapi orang, kata Allah dalam Quran itu, baltu thirunal hayatat dunia, engkau melebih-lebihkan, membesar-besarkan. Dunia penting, tapi kalau mengalahkan yang unlimited, sementara dunia ini kan dana rendah, kita besar-besarkan. Gimana mau bahagia? Pokoknya apa-apa yang fisik ini rapuh, ini hilang semua, habis semuanya. Jadi jangan merasa hebat dengan ilmu, dengan gelar, dengan trofi, dengan sertifikat. Itu bukan kemuliaan. Fa innal izzah lillahi jami'ah. Jadi saya teringat kalau di Medan itu ada marga-marga itu. Ini Bu Tuti tinggal di Medan pasti tahu benar itu marga-marga di Medan itu. Jadi dia pandai menyusun-nyusun marga itu. Apa katanya? Kata orang Batak, kehidupan sekarang sudah semakin ginting bah. Marganya ginting, maksudnya genting bah. Pandapotan terus manurung katanya. Pandapotan terus manurung, pendapatan terus menurun. Jumlah anak-anak miskin sudah pangaribuan. Semuanya sedih, menangis, merpaung-paung. Tapi jangan sampai kehilangan harap bah katanya. Jangan sampai kehilangan harapan. Itu prinsip orang Medan. Jadi pada hakikatnya kemuliaan dan kebahagiaan itu adalah prinsipnya tauhid, la ilaha illallah. Ya Allah, bimbing aku agar aku terus menjadikan Engkau sebagai zat yang paling aku utamakan, yang paling membuat aku bahagia,
yang paling aku pentingkan, yang paling aku damba di balik banyak yang aku dambakan di dunia ini, tapi aku lebih mendambakanmu ya Allah. Tidak ada yang paling membuat aku bahagia kecuali Engkau ya Allah. Itulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita belajar mengatakan tidak untuk apapun. Itulah hakikat kebahagiaan itu. Itulah yang abadi. Allah itu kan abadi. Kalau kita belajar tauhid itu, Pak, tauhid itu, Allah itu disebut dengan hakikatul wujud. Pernah dengar, Bu? Hakikatul wujud itu maksudnya wujud yang benar-benar ada itu ya Allah. Wujud yang benar-benar ada ya Allah, yang abadi, yang gak akan mati ya Allah. Kenapa Allah disebut wujud yang benar-benar ada? Karena Allah gak butuh pencipta. Allah itu memang sudah ada, gak perlu pencipta untuk dia ada. Beda kita butuh pencipta gak, Bu? Perlu. Kalau Allah gak mau kita ada, ya gak ada kita. Tapi kadang-kadang begitu kita dibuat ada, lupa sama yang membuat kita ada. Betul nggak? Firman Allah kan begitu. Kaifat takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kok bisa lupa sama Allah? Engkau dulu kan nggak ada. Dulu kan nggak ada. Dulu mati, maksudnya nggak ada. Tapi dibuat ada, udah lupa. Kayak cerita kita kemarin, masuk ke laut itu, dikasih oksigen terbatas, tapi diambil terus tuh mutiara. Udah mau habis tuh oksigen, tanggung nih. Begitu dikumpulkan, habis oksigen, mati dia saat mengumpulkan itu. Betapa banyak kehidupan begitu juga. Punya rumah besar kurang besar, udah perabotnya bagus kurang bagus ya. Di Pondok Indah itu saya biasa ceramah di Pondok Indah, nengok perabot-perabot itu ngeri juga saya. Ada guci yang disusun dari yang paling kecil, besar-besar sampai menyentuh atap, hampir menyentuh atap tuh guci. Saya tengok guci yang paling besar, saya bandingkan dengan pintu, kok lebih besar gucinya. Ini masuk dari mana ini guci? Pusing saya memikirkannya. Kristal-kristal masuk di ruang tamu, ya macam-macam. Saya pun jadinya jalan hati-hati, kalau tersenggol gimana mau gantinya itu. Tapi orang memang begitu, mewah kurang mewah. Padahal pesta pasti berakhir. Ya. Sampai lupa saya buka apanya ini. Tampil baru judulnya, belum isinya. Mari sama-sama kita bertanya, nikmat apa yang paling besar sesungguhnya yang pernah dan saat ini sedang kita miliki? Kira-kira apa, Pak, nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita? Nah, ini dia, benar. Yang pertama tentu saja nikmat iman Islam. Yang kedua nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kalau kita sudah beriman, mengerti hakikat iman itu, itulah derajat kita sesungguhnya. Nabi Muhammad itu sama secara fisik, biologis sama-sama punya kulit dengan kita, sama-sama punya darah. Tetapi secara hakikat spiritual dibandingkan dengan Abu Jahal misalnya, jauh sekali, padahal secara biologis sama saja. Karena orang itu hakikatnya ditentukan oleh iman. Ya, Bu. Apapun masalah yang kita hadapi, mau masalah keluarga, mau masalah anak-anak, pekerjaan, asal jangan iman ini yang dicabut, karena inilah yang mau dibawa mati. Betul tidak, Pak? Yang kedua nikmat sehat. Subhanallah. Waktu sehat inilah ya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir nikmat kesempatan, sama saja dengan nikmat waktu. Karena itu Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. You always become the loser, kata Allah. Kita selalu kalah, kita selalu rugi, kecuali orang yang beriman. Imam Syafi'i bilang kalau Al-Quran yang 30 juz itu diperas menjadi satu surat saja,
Cukuplah surat Al-Asr itu menjadi inti dari Al-Quran yang 30 juz. Kualitas kita sangat ditentukan oleh memaksimalkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Banyak orang yang ketika tidur nggak bangun-bangun lagi, tahu-tahu sudah dipanggil Allah. Yang duduk nggak bisa berdiri, tahu-tahu sudah datang ajalnya. Yang sehat lagi main futsal, habis main futsal tahu-tahu tumbang, bawa ke rumah sakit, sudah ternyata dipanggil, dicabut nyawanya. Itulah hidup itu. Jadi ketika kita mampu memanfaatkan 3 besar nikmat ini, insya Allah kita masuk dalam koridor meraih kemuliaan dan kebahagiaan yang abadi itu. Tantangan-tantangan kita sekarang ini banyak orang mudah frustasi, ya. Saya tadi subhanallah terima kasih sekali dibawa Pak Dadang jalan-jalan ke museum Ronald Reagan. Dalam sepanjang perjalanan kita banyak diskusi tentang kehidupan, tentang respon. Saya termasuk salut dengan prinsip-prinsip warga Amerika, termasuk kita ini yang lama tinggal di sini. Orang yang mudah marah, mudah tersinggung itu menunjukkan intelektualnya rendah, kata Pak Dadang. Kalau banyak orang sering-sering marah, why do you waste your time? Why do you waste your energy? Ya, untuk marah. Kenapa kok kita sering menghabiskan energi untuk sedikit-sedikit marah? Ini ciri-ciri orang yang mudah marah ini adalah ciri-ciri orang yang intelektualnya rendah. Orang yang lack of wisdom, kurang wisdom, kurang arif, ya. Makanya Rasulullah kan sering bilang kalau mau masuk surga la taghdab, jangan marah. Rasulullah itu sering mengatakan awal dari penyakit-penyakit fisik juga karena sering diawali oleh marah. Rasulullah itu sering mengendong anak-anak bayi, atau seorang ibu sering minta bayinya itu digendongkan oleh Rasulullah. Rasul mengendong, sering itu. Tapi pernah suatu ketika seorang ibu menyerahkan anaknya bayi itu untuk digendong umur 1 tahun. Tahu-tahu begitu digendong Rasulullah, anaknya itu pipis, membasahi baju Rasulullah. Oleh si ibu, si anak ditarik dengan kasar. Rasulullah sangat murka, sangat marah. Ibu, kalau soal putri ibu pipis di baju saya ini yang kena pipis, kalau dibasuh oleh air hilang sekejap baunya. Tapi cara ibu menarik dengan sangat kasar itu, akan membekas 10 sampai 15 tahun. Jadi ukuran spiritual seseorang itu dilihat dia seberapa sering dia marah. Seberapa kalau dia semakin sering marah, itu menunjukkan spiritualnya rendah. Nah, penyakit orang sekarang karena stres, karena alasan kekurangan ekonomi, pekerjaan, persaingan yang demikian ketat, ini masalahnya mudah frustasi, nggak kenal diri, krisis eksistensi. Mohon maaf ya, bukan ini terjadi bukan dia di mana-mana, tapi sering di kota-kota besar. Seorang dosen, ya mohon maaf ya, untuk sekedar ini saja, seorang dosen, ya memang hanya di Indonesia saja itu dosen di hire sama pemerintah, bukan berdasarkan sebagai profesional ya. Jadi dosen di Indonesia itu dianggap sebagai pegawai. Mau dia S2, mau dia S3, dia pegawai. Pegawai itu ya lihat golongannya, kan begitu. Golongan tertinggi ya 4 juta. $400 ya. Begitu cara pemerintah meng-hire dosen itu. Beda dengan negara-negara lain. Kalau negara lain dosen itu dianggap profesional. Kalau di Indonesia dosen sebagai pegawai. Begitu dia ada kesempatan menjadi anggota dewan misalnya, kaget. Biasa tiap bulan nerima $400 misalnya, $500. Begitu jadi anggota dewan kaget, banyak proyek. Proyeknya
Awalnya 100 juta, ya kaget lihat uang 100 juta, biasa nerima cuma ya begitu. Akhirnya krisis eksistensi. Mohon maaf ya, sama saja suami istri. Si istri pun kayak mengipas-ngipasi gitu, kapan lagi Pak, ini kesempatannya, udah lama kita menderita. Dikipas-kipasi, kaget ya. Awalnya 100 juta nggak oke lah, kuat tahan. Begitu datang lagi proyek yang lebih besar, waduh nggak kuat, lewat juga itu uang yang 300, 400, 1 miliar, 2 miliar itu. Tahu-tahu ujungnya apa? Udah tertangkap tangan KPK, tahu. Ya ini orang banyak krisis eksistensi, ya. Alienasi, ya, merasa terasing dalam kompetisi dunia yang begitu sangat besar. Dia merasa dirinya sudah nggak berharga lagi. Dia merasa dirinya seperti sekrup kecil dari kapal besar dunia, nggak bisa membuat diri dia, membangkitkan diri dia bahwa dia itu punya ruh Allah dalam dirinya. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan commit suicide, bunuh diri tanpa alasan yang jelas, dengan kompetisi yang begitu termasuk orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, memilih menjadi teroris. Saya pikir ini juga bagian depresi itu. Istilahnya mereka berani mati, kata alasannya berani mati untuk membela Islam. Sayangnya kok cuma berani mati, seharusnya kan dia harus berani hidup dong. Jangan-jangan dia berani mati karena nggak bisa berkompetisi. Kita yang diminta berani hidup, bukan berani mati. Ini tantangan ini. Depresi, kegelisahan, kecemasan, kekosongan, hampa makna, kehilangan visi dan misi hidupnya. Tapi orang yang beriman, dia memiliki sesuatu yang berharga dalam dirinya. Kalau problem-problem ini nggak bisa diatasi, habislah. Terguras semua arti dan makna kehidupan itu. Mengapa orang mudah cemas? Rasulullah bersabda, ini patut menjadi renungan bagi kita. Kenapa orang mudah cemas, resah, gelisah, takut? Siapapun yang telah menjadikan dunia sebagai tujuannya, kata Rasulullah, maka dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah, putus hubungannya dengan Allah. Dia hanya bermain dalam pusaran permukaan yang rendah-rendah, yang kecil-kecil. Kenapa? Ya memang sudah putus hubungannya sama Allah. Dan Allah pun menjadikannya 4 keadaan. Apa itu? Kegelisahan yang tak pernah putus. Sakit, capek hidup ini kalau gelisah nggak pernah selesai-selesai ini. Kefakiran tanpa kecukupan, kurang aja. Kata Pak Dadang tadi, beda sense of competition di Indonesia dengan di Amerika ini katanya. Kalau di Indonesia banyak itu orang tua khawatirnya gimana nanti kalau anak saya sudah sekolah mahal, gimana nanti dia kuliah biaya semakin besar. Jadi terus pikirannya mengumpulkan untuk anak. Tapi kalau di sini nggak seperti itu katanya. Kalau di sini kan nanti kalau anak sekolah dapat bantuan pinjaman misalnya, begitu nanti selesai di university dia dapat kerjaan, dia bisa meng-hire sendiri. Jadi orang tua nggak terlalu mikirkan gimana nanti anak sekolah kuliah. Nah, beda sikap seperti ini akan bisa memunculkan kekhawatiran, kecemasan gimana nanti. Ya ada orang menumpuk harta sebanyak-banyaknya dengan alasan untuk anak saya, padahal anaknya masih SD itu. Tapi ketakutan itu dibuat-buat. Inilah kurangnya kearifan dalam menyikapi hidup. Jadi kata Rasulullah, orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuannya yang utama, dia akan memiliki kefakiran tanpa kecukupan, kurang aja. Angan-angan tanpa batas, kerja keras tanpa akhir. Nah, ini semuanya persoalannya ada di sini. Sikap respon kita itu sangat tergantung bagaimana investasi dalam soal kearifan itu tadi, kira-kira seperti itu. Saya mau tanya, Pak, Ibu, kita ini sekarang sudah bahagia belum nih?
Sudah bahagia? Alhamdulillah. Ini doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Tujuan kita hidup itu pasti untuk bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita belajar dari orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau dia kebetulan sakit gigi, dia katakan, ya Allah, engkau berikan aku gigi 32, yang sakit cuma 1. Alhamdulillah ya Allah, yang sakit cuma 1. Kalau 32 sakit semua, na'udzubillahi min dzalik. Ini kadang-kadang kita sadar punya gigi ketika gigi sakit. Begitu gigi sakit, baru sadar kita punya gigi. Ibu-ibu punya tas bagus-bagus, itu pun saya yakin gak pernah itu doanya supaya dikasih tas yang bagus. Tapi buktinya punya kok, dikasih Allah kok. Saya yakin ibu-ibu, setiap ibu-ibu ini di rumah minimal punya 10 jilbab. Minimal. Itu artinya lucu kalau ibu tidak bahagia itu. Bapak-bapak kalau di rumah bajunya, celananya masih punya 10, itu apa yang kurang dibahagiakan? Yang enggak kita doa pun dikasih Allah kok. Ya. Jadi ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu menentukan kita mampu bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Kebahagiaan dan jiwa yang sehat itu diawali dengan luasnya horizon, luasnya wawasan, luasnya perjalanan pengalaman. Ya, ada seorang penceramah diundang ke luar negeri, begitu sampai di bandara diumumkan ternyata kopernya itu tinggal, nggak bisa, apa artinya ternyata tertinggal. Stres dia berjalan ke sana kemari. Gimana nih? Waduh gawat ini. Bingung dia. Akhirnya dia ketemu sama nenek-nenek. Ditanya, apa masalahnya, Pak Ustadz? Waduh gimana nih? Saya 1 bulan ini mau ceramah keluar kemari, tahu-tahu koper saya tertinggal. Datang nenek-nenek tadi bilang, Ustadz, coba dong pikirkan Ustadz. Katakan alhamdulillah yang tinggal cuma koper saya. Kalau saya yang tidak bisa berangkat, apa bisa ceramah? Syukur masih koper yang tinggal. Kalau koper yang tinggal, orangnya sampai, dia tetap bisa ceramah. Kalau baju pinjam sama jamaah, masa nggak dikasih? Betul nggak Pak? Jadi artinya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, pasti ada saja jalan keluarnya, kira-kira begitu. Atau kalau mau kita bandingkan masalah yang kita hadapi dengan masalah orang lain itu bisa kebanyakan lebih besar dari masalah kita. Ini kan soal kearifan ini. Betapa banyak kita disibukkan, disusahi dengan hal-hal yang kecil-kecil, yang sepele-sepele. Padahal Allah berfirman, firman Allah, afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Apa kamu mengira aku menciptakan engkau untuk urusan yang kecil-kecil, untuk tujuan yang besar? Karena itu kita sebagai hamba Allah kalau mau bahagia harus punya wawasan yang luas, wawasan yang besar. Kalau enggak ya habislah kita untuk masalah yang kecil-kecil saja. Ini diperlukan kearifan. Kearifan itu tidak selalu orang yang banyak ilmunya memang mendukung, tetapi ini soal kemampuan dia menyerap apa yang dilihat secara realitas. Kemampuan banyak bersilaturahmi, banyak berdiskusi, ini menjadikan orang bisa arif. Ada itu teman saya sudah profesor, gara-gara melanggar peraturan lalu lintas, di stop oleh polisi, terjadilah perdebatan. Memang dia salah. Kata polisi, gimana, mau sidang atau mau damai? Kan begitu kalau di Jakarta, mau sidang mau damai. Kalau mau sidang ditahan itu SIM, tapi nanti problemnya ya harus bayar juga ujung-ujungnya. Akhirnya daripada nanti dia menghabiskan waktu panjang-panjang, dia damai, tapi damainya habis harus bayar 300.000.
Tapi gara-gara dia bayar 300.000, satu minggu dia ini marah-marah. Setiap jumpa orang dia cerita kalau dia harus, jadi susah dia itu. Ya, dia nggak bisa mengendalikan emosinya itu. Gara-gara dia emosi, mengajar pun udah nggak semangat dia. Gara-gara dia membayar uang itu, presentasi pun udah nggak mau lagi. Jadi, lah ini kan soal kearifan. Kalau yang sudah terjadi berlalu apa boleh buat, kan begitu. Kalau mau dipikirkan terus-menerus, ini kan jadi memakan apa juga, fisik. Betul nggak, Bu? Nah, makanya saya bilang soal kearifan-kearifan begini sangat ditentukan oleh keluasan horizon kita. Ya. Makanya kata Rasulullah, semuanya di sini. Laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya orang kaya raya itu bukan pada harta, tapi ada pada kearifan merespon. Ya, kearifan merespon. Kita kemarin sudah bicara para nabi dan rasul itu karena kearifannya meresponlah mereka bisa dipantaskan ya untuk menjadi manusia-manusia yang mulia. Kira-kira seperti itu. Kebahagiaan itu kata Imam Ghazali terletak pada semangatnya untuk terus mencari ilmu. Barang siapa yang sudah hilang kemauannya mencari ilmu, hilang kemauannya untuk berdiskusi, sharing, hilang kemauannya untuk memperluas wawasan, maka orang tersebut telah habis seleranya memakan makanan yang baik. Atau seperti orang yang lebih suka makan tanah daripada makan roti. Pernah dengar nggak? Nah, ini saya mau tanya bapak-bapak ini. Atau begini saja, saya punya teman, dia bilang begini, Ustadz, saya lama-lama kesal juga sama istri saya. Loh, kenapa? Istri saya itu sering sekali tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang saya bilang. Saya harus menasihati sampai puluhan kali, bahkan mungkin ratusan untuk persoalan yang sama, tapi dia nggak bisa mengikuti yang saya mau. Emang masalahnya apa? Yaitu Ustadz, soal saya ini kan sering keluar kota. Istri saya itu punya handphone 2. Tapi selalu saja kalau saya hubungi, itu HP matilah. Kadang-kadang HP-nya hidup tapi nggak diangkat-angkat. Ini membuat saya emosi. Saya jauh pingin saya bincang-bincang dengan istri saya, handphone ada tapi nggak bisa. Begitu saatnya saya pulang, saya tanya, kenapa kok susah kali dihubungi? Iya, handphonenya saya letak di dapur, saya sering di kamar jadi nggak dengar. Terus yang satu lagi, iya lupa ngecas, lupa merecharge. Tapi ternyata terjadi berulang-ulang. Kadang-kadang saya berpikir untuk menceraikan istri saya, susah saya. Nggak tahu saya apakah bapak-bapak pernah mengalami hal yang seperti ini. Tapi saya optimis lah, berbaik sangka. Kalau sudah dibilangi sekali, 2 kali, 3 kali, nggak harus sampai puluhan kali lah. Tapi kadang-kadang si istri susah untuk apa ya, muhasabah. Kalau kita berposisi sebagai suami seperti itu ya lama-lama kan kesal juga, kan ada batasnya juga. Tapi disinilah dibutuhkan kearifan. Kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, Quran kan mengatakan kalau engkau melihat ada kekurangan pada pasanganmu, sesungguhnya di balik kekurangannya ada kelebihan. Kalau berpikir berpisah, nanti ketemu yang baru lagi, jangan-jangan lebih parah dari yang pertama, kan begitu. Jadi banyak orang disibukkan dengan hal-hal yang dia tidak bisa kendalikan. Ya memang untuk memahami itu susah. Ada si istri maunya dia didengarkan, tetapi si suami maunya membalas dengan kata-kata. Padahal si istri itu ngomong itu senang dia didengarkan, apalagi didengarkan sambil dipeluk, itu senang banget istri itu. Tapi kadang-kadang si suami nggak ngerti kalau istri itu suka didengarkan.
Nah, kadang-kadang persoalan yang seperti ini bisa mengganggu kebahagiaan kalau nggak bisa diatasi. Ya. Saya kalau misalnya marah sama istri saya karena persoalan, saya ingat, oh dia sudah memberi saya anak 2 orang. Oh dia lebih sibuk di rumah, nggak habis-habis kerja di rumah. Ya artinya dicari-cari yang membuat kebaikannya supaya marah kita itu supaya cepat hilang gitu, kira-kira seperti itu. Kalau nggak bisa diatasi ya akan ada saja masalah. Orang yang tidak mau belajar, kata Imam Ghazali, itu seperti orang yang tadi lebih memilih makan tanah daripada makan roti. Sebab kebahagiaan hakiki adalah hakikat spiritual yang kekal, keyakinan pada hal-hal mutlak tentang identitas diri dan tujuan hidup. Kesemuanya itu berawal dari ilmu dan bermuara pada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kan ini ke tauhid juga ini larinya, kira-kira seperti itu. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, kebahagiaan dapat terwujud melalui ibadah dan cinta yang sempurna kepada Allah. Jangan-jangan susahnya kita meraih kebahagiaan karena ibadah kita ini masih setengah-setengah ini, belum total ibadahnya. Ya ibarat rumah kita ini kok tiba-tiba kalau hujan itu selalu banjir, padahal sudah ditutup rapat semuanya, sudah dipel, datang lagi air. Itulah kerja kita berminggu-minggu, berbulan-bulan ngepel, dari kok bisa ini, padahal rumah ini sudah sangat bagus. Ternyata ada sedikit di atas genteng bocor, ternyata tempat disitulah air itu turun. Nah dalam hidup dan kehidupan kita ini, jangan-jangan susahnya kita meraih hakikat kebahagiaan itu karena kita komunikasi sama Allah yang kurang, belum sungguh-sungguh. Padahal firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau beriman itu, kalau bertakwa, takwa yang jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, haqqa tuqatih, takwa yang total, supaya kita dapat meraih keberuntungan itu. Ya. Kalau fokusnya sudah mahabbatullah, cinta kepada Allah, itu yang lain-lain pun nanti jadi kecil itu. Tapi kalau cintanya kepada Allah separuh-separuh, yang separuhnya cinta kepada yang selain Allah, ya gitu payah itu. Bapak-bapak kalau nggak suka mendengarkan keluhan istrinya, tidak menyediakan dadanya yang bidang, telinganya untuk mendengarkan keluhan, na'udzubillah, dia akan mencari telinga-telinga yang lain untuk mendengarkan keluhannya. Memang menjadi suami itu memang harus pintar mendengarkan, kan gitu. Itu ya Bu ya, insya Allah ya Bu. Ya. Orang-orang dulu bahagia itu memang betul-betul merasakan kebahagiaan dengan iman. Aku bahagia ya Rasulullah dengan iman yang aku miliki. Cukuplah dengan iman ini. Bilal bin Rabah merasa bahagia dapat mempertahankan keimanannya meskipun dalam kondisi disiksa. Mereka sudah cukup dengan iman itu. Imam Abu Hanifah bahagia meskipun harus dijebloskan ke penjara dan dicambuk setiap hari karena menolak diangkat menjadi hakim negara. Kalau sekarang orang menjadi hakim nyogok pun jadi. Tapi Abu Hanifah justru dijebloskan penjara karena tidak mau berkonspirasi dengan rejim saat itu. Para sahabat Nabi rela meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan iman. Mereka bahagia hidup dengan keyakinan dan menjalankan keyakinan itu. Itulah selesai bahagia itu dengan iman. Dan orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah itu adalah orang-orang yang hatinya memang sudah lapang dan siap menerima apapun yang diperintahkan Allah. Itulah kebahagiaan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk beribadah. Bersyukurlah Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir di taklim-taklim seperti ini
itu tandanya Allah memudahkan ibu. Allah memudahkan bapak-bapak untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup juga. Ada kaidah dalam kaidah ini pantas untuk kita ketahui. Bunyi kaidahnya at-taisiru fil ibadah min a'zami ni'amillah. Kemudahan seseorang itu beribadah, hadir di majelis-majelis taklim, min a'zami ni'amillah, sebenarnya itu sudah balasan Allah yang begitu besar sama dia itu. Bapak Ibu sudah mendapatkan balasan dengan diberi kemudahan hadir di majelis-majelis taklim. Karena memang tidak semua orang ringan langkahnya untuk hadir di majelis-majelis taklim. Betul tidak, Pak? Jadi kalau kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku bahagia. Ya, aku bahagia dengan bisa hadir di majelis-majelis taklim, dengan mudahnya beribadah kepadaku, aku bahagia. Kebahagiaan itu akan datang. Tapi kalau kita mau bahagia tapi pakai syarat-syarat yang panjang, ya nggak bisa. Memang urusan bahagia ini urusan spiritual. Bahagia ini bukan soal urusan fisik, bukan soal yang sifatnya memiliki yang fisik atau tidak, itu bukan kebahagiaan yang abadi, tapi soal spiritual tadi. Allah adalah zat yang harus dipertuhankan dan diyakini keberadaannya dengan sepenuh hati. Dia memiliki sifat penuh cinta, keagungan, kemuliaan, kebesaran. Kenapa kita disuruh banyak berzikir? Supaya kita memiliki sifat-sifat Allah. Allah itu memiliki sifat cinta, maka kita manusia ini harus menghidupkan cinta. Allah itu memiliki sifat yang agung, kita pun harus memiliki karakter yang agung. Allah memiliki kemuliaan, kita punya rencana yang mulia. Kalau tidak punya ini, nggak bisa kita merasakan kebahagiaan. Ingin berbahagia, takhallaku bi ahlakillah, berahlaklah seperti ahlaknya Allah. Allah itu Maha Ar-Razzaq. Itu artinya kita kalau jadi manusia nggak boleh pelit-pelit. Rezeki itu datang dari Allah. Semakin banyak yang kita kasih, semakin banyak yang akan datang kepada kita. Itu janji Allah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Makanya dalam prinsip memberi itu, misalnya Allah kan sifatnya Ar-Razzaq, itu supaya kita juga jadi manusia itu banyak memberi. Ada prinsip atau sikap kita bagaimana seorang muslim berharta itu, diantaranya dalam harta yang kita miliki harus dipahami berlaku di dalamnya hukum alam. Ada yang masuk, harus ada yang keluar. Itu prinsip, nggak bisa diganggu gugat itu. Hukum alamnya begitu. Ada yang masuk, harus ada yang keluar. Kalau cuma masuk nggak dikeluarkan, itu sudah menentang hukum alam. Kalau sudah menentang hukum alam, yang terjadi adalah disaster. Bencana. Karena setiap masuk harus ada yang keluar. Kalau nggak dikeluarkan, dia akan keluar lewat pintu yang lain. Mungkin kemalingan, naudzubillah, mungkin kebakaran. Banyak cara Allah untuk mengeluarkan yang sudah masuk. Jangan sampai Allah mengeluarkan lewat pintu yang lain, atau dipaksa Allah keluar seperti Allah lakukan pada Sa'labah, Allah lakukan pada Korun dan banyak. Jadi prinsipnya kalau mau bahagia, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Tiru sifat-sifat Allah itu. Untuk bisa meraih kebahagiaan, kita harus tahu threat, ancaman yang datang kepada kita. Ternyata banyak orang dapat musibah karena agamanya. Maksudnya dibuat agama itu sangat murah. Kemarin baru saja di Bekasi, ada orang Bekasi di sini, enggak ada. Ada seorang anak muda nangis-nangis di masjid, sedih sekali. Ditanya sama Ustadz, kenapa kok kamu demikian sedihnya, ada apa? Gimana saya nggak sedih, Ustadz? Sajadah yang saya gunakan biasa untuk sholat di rumah, sekarang udah jadi kain lap, udah dibikin untuk ngepel rumah.
Loh, kaget dong ustadznya, loh kok bisa gitu? Iya, kedua orang tua saya pindah agama, hanya saya sendiri yang tetap bertahan muslim. Jadi sajadah yang biasa digunakan untuk sholat betul-betul untuk kain pel tuh, kain lap. Nah itu tantangan gitu. Ternyata banyak sekali orang yang membuat agama yang seharusnya memang itulah yang harta yang paling berharga yang akan dibawa mati, ternyata orang tuanya yang pindah agama. Na'udzubillah. Musibah karena agama. Banyak juga orang yang sepertinya menjadikan agama itu untuk kepentingan politik misalnya. Begitu dia ilmu agamanya tinggi, dia populer, ya dia jual populernya itu. Betapa banyak ustadz-ustadz di Jakarta kalau diundang nggak bisa ngomong langsung itu panitia sama ustadznya. Kenapa? Ustadznya pakai manajer. Begitu ngomong sama manajer, manajernya berani aja ngomong berapa transport untuk ustadznya. Begitu panitia bilang sekian, oh nggak bisa, ustadznya nggak segitu pasarannya. Waduh, berani sekali. Berani manajernya. Gimana nggak berani? Ustadznya juga yang nyuruh begitu. Kalau ustadznya yang ngomong langsung nggak enak pakai manajer. Jadi pakai manajer itu supaya ada bargaining. Nah itu musibah agama itu. Emangnya kalau dia ceramah orang semua otomatis masuk surga apa? Pakai tarif begitu. Ini musibah agama. Musibah karena harta. Ya saya pikir kita tidak perlu banyak orang. Ya harta itu kan seperti tadi bisa membawanya ke surga atau ke neraka. 7 dari 10 orang sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga, ternyata 7 itu adalah bisnismen. Jadi bukan dilarang untuk memiliki harta, tapi letakkan harta di tangan, bukan di hati. Jadi nggak terbawa-bawa. Banyak orang pantang dapat harta sedikit, tapi borosnya bukan main. Banyak orang yang begitu digoda sama setan, nggak usah ngadiri majelis taklim, ngapain? Tapi dia tetap datang. Wow, setannya kalah. Banyak orang digoda, ngapain baca Quran? Tapi dia tetap baca, setannya kalah lagi. Begitu giliran dia sudah punya harta yang banyak, ya pergi ke mall, pergi belanja, setan masuk. Udah habiskan aja, banyak kok stok masih. Ya, dia pun belanja sampai sebanyak-banyaknya. Ternyata di situ dia kalah. Nggak tahu, masing-masing orang kan punya kekuatan sendiri-sendiri. Ada orang yang kalah, laki-laki digoda ini itu kuat, tapi begitu digoda dengan wanita lemah. Ada ibu-ibu soal urusan belanja kalah ya. Ada seorang psikolog mengatakan, ya saya bukan kata saya Bu ya, kata psikolog. Ibu-ibu ini katanya kalau belanja, kata psikolog bukan kata saya. Kalau belanja katanya rasionalitasnya sudah berkurang 50%, katanya begitu. Tapi nggak tahu ya itu benar apa tidak. Jadi jangan sampai kita dapat musibah karena seperti apa yang dirasakan Korun ataupun Sa'labah itu. Musibah karena ilmu. Betapa banyak orang ilmu itu bukan membuat dia bahagia, tapi justru menjadi musibah. Musibah karena kekuasaan. Wah, banyak yang sudah dijatuhkan karena kekuasaan. Banyak yang dinaikkan, tahu-tahu jatuh, dipermalukan. Nah, ini sakit. Ini tantangan kebanyakan manusia itu ini. Jadi siaplah kita menghadapi ancaman tantangan yang seperti ini. Untuk bisa merasakan hakikat kebahagiaan itu harus memahami paradigma tauhid. Kita kan disuruh bertauhid itu bukan hanya dengan asma, dengan nama-nama Allah, tapi dengan sifat-sifatnya Allah. Itu artinya dengan sifat-sifatnya Allah supaya kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah, supaya kita bisa menjadikan segala setiap aktivitas kita itu dalam pengawasan Allah. Ketika ada orang yang menghina kita dengan kata-kata yang memang mau menjatuhkan kita, orang yang bertauhid akan mengatakan,
Kata-katamu tidak bisa membuat aku kecil, karena Allah lah yang hanya bisa membuatku kecil. Kata-kata itu toh lahir juga dari mulut, tidak bisa membuat kita kecil. Tapi banyak orang begitu diejek, ya, dia membalas ejekan dengan lebih parah lagi. Merasa mudah dikecilkan. Mana Allah? Zikirnya la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau zikirnya seperti ini, kita nggak mudah disusahkan, dikecilkan dengan hal-hal yang kecil. Itulah makna tauhid, itulah paradigma tauhid itu. Jadi arti la ilaha illallah itu, la haula wala quwata illa billah itu adalah aku sungguh meyakini tiada secuil pun daya, gerak dan arah, hidayah, kesempatan tidak terhingga, gerak hati, kesehatan, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, segala yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini kecuali bersumber darimu ya Allah, bersumber dari irodahmu ya Allah, bersumber dari takdirmu ya Allah. Inilah arti la haula wala quwata illa billah dan arti daripada la ilaha illallah itu. Kalau kita tidak memiliki paradigma ini, susah saja kita. Kayak layang-layang, pantang ada ujian sini susah, datang lagi masalah ini susah. Masalah ini kapan kita mau bahagia, kok diatur oleh hal-hal yang sifatnya eksternal begitu. Kita ini punya kekuatan tauhid loh. Artinya kita tidak mudah goyah dengan persoalan-persoalan dunia yang akan sirna ini. Begitu sebenarnya kunci orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang abadi itu. Singkat, ketika Umar mengunjungi Rasulullah ke rumahnya, beliau melihat wajah Nabi berbekas pelepah kurma. Nabi tidur di atas pelepah kurma rupanya. Umar berkata dengan sangat sedih, ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, kekasih raja langit dan bumi, penyelamat manusia seluruh bumi, tapi engkau hidup dengan sesederhana ini. Kata Umar, padahal jika engkau mau, gunung Uhud akan dijadikan emas bagimu oleh Tuhanmu. Aku melihat Raja Persia dan Romawi hidup dengan penuh kemewahan dan serba ada. Umar mengucapkannya sambil meneteskan air mata. Nabi malah tersinggung kepada Umar dengan berkata, hai Umar, tidak cukupkah bagimu janji-janji Allah yang akan memberikan kebahagiaan abadi di akhirat kelak? Nah, ini bedanya tadi. Secara fisik Rasulullah sama raja-raja yang lain sama, tapi soal spiritual, soal meraih kebahagiaan, dia jauh, kira-kira seperti itu. Rasulullah bersabda, orang yang berakal cerdas dapat mengendalikan seharusnya memiliki 4 waktu. Pertama, waktu untuk munajat pada Rabb-nya. Jadi kita yang cerdas menjalani hidup ini harus punya 4 waktu. Waktu untuk munajat pada Rabb. Harus kita alokasikan benar ini. Waktu untuk munajat, untuk berdialog, untuk mengadu, untuk berteman. Apalagi kan Allah mengatakan nahnu auliyaukum, aku ini wakilmu, pendampingmu. Adakah kita mengalokasikan waktu khusus untuk bermunajat ini? Yang kedua, mudah-mudahan ada ya Bu ya. Yang kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Nah, ini kemarin udah kita bahas sedikit, kuwatul muhasabah, introspeksi diri. Ya Allah, ya Tuhanku, kayaknya tadi aku baru saja sholat. Kalau dalam sholatku itu kurang khusyuk, terburu-buru, ampuni aku ya Allah, terima sholatku ya Allah. Itu introspeksi diri. Ya Allah, aku tadi baru saja sedekah, tapi ampuni aku kalau dalam sedekah aku tadi aku terlalu perhitungan. Introspeksi. Harus ada waktu khusus untuk introspeksi. Yang ketiga, waktu untuk merenungi ciptaan kekuasaan Allah. Termasuk ketika Allah menciptakan diri kita yang luar biasa ini. Begitu tegas Allah menciptakan proses penciptaan manusia dari apa katanya, dari nutfah. Nutfah itu kemudian menjadi alaqah. Ya kan gitu ya Pak. Dari alaqah itu kemudian menjadi mudghah. Dari mudghah itu diciptakan lagi izam, tulang. Kata Allah, fakasaunal izama lahma, tulang itu juga dibungkus dengan daging. Luar biasa.
Kemudian Allah bilang fa'ansha'nahu khalqan akhar, kemudian diciptakan dari bentuk yang enggak ada sama sekali, bentuknya dari bentuk yang luar biasa. Ini kita merenung betapa Allah menciptakan kita dengan sebaik mungkin, kok enggak kita isi dengan rencana yang terbaik, kira-kira begitu. Yang keempat, kita harus punya waktu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, makan dan minum. Ini jelas ya, kita sudah lakukan itu. Mau bahagia, mau mendapatkan kemuliaan, kata Sayyid Qutb, jika seseorang mendapati cahaya Allah dalam hatinya, itulah yang ruh Allah itu, itulah yang fitrah ilahiyah itu, ia akan mendapatkan kejelasan dalam segala urusan, kejelasan dalam segala kejadian. Kalau dia dapat masalah, dia mendapatkan kejelasan kenapa dia dapat masalah. Kalau dia diuji dengan berbagai macam persoalan, keuangan, pekerjaan, begitu jelas kenapa dia. Jadi seperti sudah berdialog dengan Allah. Ini yang mungkin pernah saya sampaikan ketika Umar dapat ujian yang membuat ketika itu dia sedih, tapi dia balik kata-kata sedih itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ujian ini. Mudah-mudahan ujian ini membuat dosa-dosaku yang mungkin ada, yang ada pasti yang ada akan Engkau hapuskan dengan ujian yang aku hadapi ini. Ketika dapat penyakit, dia katakan, ya Allah, terima kasih atas penyakit yang aku derita ini, di mana Engkau toh masih memberikan aku amanah usia untuk menjalani sisa-sisa hidupku, di mana banyak orang yang punya penyakit yang lebih parah dibanding penyakit yang aku alami saat ini. Terima kasih ya Allah, tidak membuat penyakitku lebih parah. Itu kan kejelasan-kejelasan. Ya, ini seperti orang yang mendapatkan cahaya Allah dalam hatinya, dia mampu mengatakan begitu. Ketika datang lagi ujian, dia bilang, ya Allah, jadikan ujian ini membuat aku jadi semakin khusyuk dan semakin banyak berdoa kepadamu. Waduh, bisa nggak kita begini kira-kira, Bu? Dapat ujian justru dia mengucapkan alhamdulillah karena dosanya dihapus, insya Allah lewat ujian yang dihadapi, insya Allah itu akan menaikkan kelasnya, menaikkan derajatnya. Insya Allah dengan ujian akan diganti Allah dengan ganti yang lebih baik, seperti janji Allah, inna ma'al usri yusra. Ya. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwa kekayaan dan kefakiran itu sumbernya hanya di hati ini. Kita mau mengatakan kita miskin, kita kaya, ini sumbernya di sini, kata Rasulullah. Barang siapa yang kaya dalam hatinya, ia tidak akan dapat dicelakakan oleh apapun yang ia alami dalam hidupnya di dunia ini. Karena hatinya sudah begitu asyik dan mahsyuk dengan Allah. Jadi tidak seperti layang-layang yang mudah dikendalikan dengan apakah orang menceritakan dia, apakah macam-macam. Itu menjadi persoalan yang kecil. Barang siapa yang fakir hatinya, maka ia tak dapat dijadikan kaya oleh harta apapun sepenuh dunia. Kalau hati fakir, walaupun harta seluruh dunia ini jadi miliknya, tetap saja dia fakir. Justru itulah yang akan menghancurkan dirinya. Saya mungkin pernah mengambil iktibar, kalau satu gelas air ini, Pak, satu gelas air, kita masukkan 1 sendok garam, kita aduk garam itu dalam gelas yang berisi air, terus kita minum, ketahuan rasanya. Apa rasanya, Bu, kalau kita taruh garam, Bu? Asin. Begitulah hidup ini. Asinnya air karena dimasukkan garam, itu bukan selalu karena garamnya, tapi sering karena wadahnya. Karena apanya, Bu? Wadahnya. Iya, jelas saja 1 sendok garam kalau dimasukkan ke satu sendok garam dimasukkan ke segelas air. Pertanyaannya, kalau 1 sendok garam dimasukkan ke dalam air kolam, terus air kolam diminum, masih asin nggak? Enggak. Kak, maksud saya, kalau wadah itu adalah wadah di dalam diri ini hanya sebesar gelas,
Kalau 1 sendok garam itu dianggap sebuah persoalan hidup, ya sangat berpengaruh karena hati kita sebesar gelas. Tapi kalau hati kita sebesar kolam atau lebih besar lagi dari kolam, ujian datang dari mana-mana, nggak ngaruh dia. Kira-kira bisa dipahami nggak, Bu? Jadi makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Ya Allah, berikan cahaya di dalam hatiku ini. Kira-kira seperti itu. Rasulullah juga bersabda, siapapun yang telah ini tadi ya terakhir ya, masih boleh 5 menit lagi ya Bu ya. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam itu, setiap saat sebenarnya petunjuk Allah itu selalu datang kepada kita. Nur Allah itu selalu datang. Tapi ternyata kita tidak memiliki persiapan dalam diri ini. Kita sudah penuh untuk urusan-urusan melulu dunia. Jadi begitu nur Allah datang itu udah nggak ada tempat lagi masuk ke dalam hati kita. Akhirnya nur itu kembali ke sumbernya karena sudah terhalang masuk oleh kesibukan kita untuk urusan dunia yang minim muhasabah, yang minim bertafakur. Kira-kira seperti itu. Ada cara orang ketika dia memiliki harta. Yang pertama, orang berharta tapi cenderung memperlihatkan hartanya. Suka apa ya? Suka menunjuk-nunjukkan dia punya harta. Tapi ada pula orang yang tidak berharta banyak tapi ingin kelihatan berharta. Kita yang mana ini? Saya punya teman juga itu. Gaji cuma 5 juta, berani kredit mobil 3,5 juta sebulan. Tinggal 1,5 juta lagi. Anak 3 sekolah semua. Dengan 1,5 itulah dia harus membiayai anaknya, beli pulsa, bayar listrik, bayar cicilan rumah. Akhirnya stres sendiri. Gali lubang, tutup lubang. Ini karena apa? Orang tidak berharta banyak tapi ingin kelihatan berharta, belum mampu dipaksakan. Ada orang yang tak berharta tapi berhasil hidup bersahaja. Kita sering melihat ada orang yang sangat sederhana itu, padahal dia berharta sebenarnya, tapi rumahnya sederhana, perabot rumahnya sederhana. Kemana ini harta yang dia cari? Rupanya anak-anaknya semuanya doktor. Anaknya 8, yang 5 profesor, yang 3 doktor. Rumahnya sederhana. Itu. Saya pikir ini orang, ada orang yang berharta tapi hidup bersahaja. Itu yang keempat. Saya kira ini kita tahu di mana yang maunya kita ambil. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pertama ataupun tidak termasuk yang kedua. Ya, kalau bisa kita berharta tapi hidup bersahaja, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga menentukan bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan itu. Nah, ini saya pikir materinya masih sangat panjang. Mungkin nanti kita bisa buka dialog materi kita pada hari ini. Tetapi sekali lagi, kunci kebahagiaan dan kemuliaan itu ada pada kekuatan tauhid, ada pada ketika kita mampu memprioritaskan, mengutamakan Allah, mendambakan Allah di atas segalanya. Insya Allah kita dihindari dari penyakit sedih kalau sudah hati ini sudah terpaut kepada Allah. Orang yang sudah terpaut pada Allah, insya Allah hidupnya lebih semangat, lebih optimis, lebih yakin, lebih punya senjata dalam menyikapi godaan-godaan yang begitu banyak. Tapi kalau itu hilang, yang datang adalah sedih. Sedih inilah yang akan menjadikan orang stres, cemas, akhirnya kena penyakit jiwa. Seperti kata Dr. Edward Podolsky, perasaan sedih yang terus-menerus ternyata harus dibayar mahal, yakni dengan datangnya berbagai macam penyakit. Penyakit jantung, darah tinggi, rematik, selesma, gondok, kencing manis. Ya, jadi bukan hanya karena lifestyle atau faktor makanan, tapi orang-orang yang tidak mampu mengurangi rasa kecemasan dan kesedihannya. Insya Allah dengan membuang penyakit-penyakit hati, membuang rasa ketakutan, kegelisahan,
Ya, dalam kitab-kitab tasawuf saya baca ada 60.000 penyakit hati manusia itu. Inilah yang mau dibersihkan supaya kita merasakan kebahagiaan yang abadi itu. Seperti firman Allah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau penyakit ini tidak kita buang dengan kerja keras, malah kata Allah, fazadahumullahu marada, penyakitnya malah ditambah-tambah. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang tidak disembuhkan, tapi malah justru ditambah-tambah penyakitnya karena kita tidak sungguh-sungguh melakukan ini. Saya kira untuk pengantar materi kita pada hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan sebelum kita tutup dengan doa, ada yang sharing untuk semakin menambah dalamnya kajian kita pada hari ini. Saya kembalikan ke Pak Edot selaku moderator. Ya, terima kasih.